alqau ilaikumussalam wa ma ja'alallahu lakum alaihim sabilan satajiduna akharina yuriduna ayyakmakukum wa yamanu qaumahum kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha wa illam yagtazilukum wa yuku ilaikumus sallama wa yakufu aidikum fatulukum haitsu sakitumukum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubinan. Bukan juga masih asin di sini. Masih mau titik. Titik masih. Saya cerita. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فرارق رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن لم يصم فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبير لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجات وكلا وعد الله الحسنى ففضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما Innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum afina fil ardi alam takum ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم
salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tentunya Allah ampuni semua dosanya, dan mudah-mudahan siapa saja yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ibu-ibu sekalian, kita melaksanakan pengajian di rumah beliau ini, tentu kita diminta juga untuk betul-betul mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Bahwa mungkin hari ini Ibu Sri, bisa jadi besok kita, lusa kita, bulan depan mungkin kita. Yang paling penting kita perlu sadar bahwa bukan kapannya, tapi bagaimananya. Kalau kapan pasti, mau besok, mau nanti, mau kapan saja itu pasti setiap kita akan sampai di situ, karena kita sedang berjalan ke situ semua. Cuma yang paling penting adalah bagaimana. Maka saya sering sampaikan, kalau saya takziah kepada orang-orang yang memang dinilai sudah baik, kemudian dia meninggal dalam keadaan beramal salih, justru yang perlu kita tangisi bukan yang meninggal. Yang perlu kita tangisi adalah diri kita sendiri. Karena kalau dia sudah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu dia sudah mendapatkan kebahagiaan lebih apa yang kita dapat di dunia. Tapi justru kalau kemudian yang perlu layak ditangisi ya kita, jangan-jangan kita kemudian tidak punya kesempatan yang sama meninggal dalam keadaan yang terbaik. Kalau ibu-ibu menyaksikan bahwa ibu, Allah yarham Ibu Sri Hadiani adalah orang-orang yang baik, maka yang perlu kita tangisi bukan beliaunya, yang perlu kita tangisi adalah diri kita sendiri. Karena kita nggak tahu nih, mungkin ya kita sekarang bisa pengajian nih, bisa bermajelis taklim begini, bisa nutup aurat begini, bisa melaksanakan kewajiban kita pada Allah. Tapi nggak ada yang bisa menjamin lusa, bulan depan, tahun depan kita masih tetap seperti ini. Kita ini bergerak pada kebaikan atau justru episode hidup kita justru di akhir malah buruk. Itu tidak ada yang tahu. Tapi selama kita masih hidup, kita masih ada kemungkinan baik, ada kemungkinan buruk. Ada kemungkinan baik, ada kemungkinan buruk. Maka kalau ibu datang kepada orang yang datang bertakziah untuk orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tolong betul-betul kita mengambil pelajaran. Bukan hanya sekedar ikut menangisi atau ikut bersimpati, itu hal yang wajar. Tapi kita perlu mengambil pelajaran. Saya selalu mengatakan bahwa orang kalau oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kesempatan untuk menjadi bagian yang mengurusi jenazah, atau menjadi tetangga, menjadi keluarga yang bisa melihat orang meninggal, lalu kemudian dia tidak mengambil pelajaran dari apa yang terjadi itu, maka dia orang yang hatinya sedang keras. Saya paling tidak senang kalau saya ngantarkan jenazah ke kuburan, tiba-tiba ada orang yang masih ketawa ketiwi, masih kemudian bersenda gurau. Itu berarti dia tidak mengambil pelajaran dari peristiwa penting itu. Ya. Ibu hadir di majelis ini itu karena Allah ingin kita semua termasuk saya, itu mengambil pelajaran besar dari peristiwa apa yang terjadi kepada Allah yarham Ibu Sri Hadiani ini, bahwa bisa jadi besok kita, lusa kita. Maka perbaikan amal terus perlu kita lakukan. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, bukan kapannya, tapi bagaimananya. Bagaimana cara kita meninggal, itu yang penting. Maka meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu adalah cita-cita terbesar kita mestinya. Jadi kalau ditanya cita-cita terbesar kita sebagai orang yang beriman, itu adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu menjadi gerbang kita untuk bisa dapat kebahagiaan yang hakiki. Maka saya sering sampaikan bahwa husnul khotimah itu kayak gerbang gitu loh Bu.
Siapa yang masuk ke dalam gerbang itu, maka dia perjalanan setelahnya adalah perjalanan yang betul-betul membahagiakan, lebih bahagia daripada yang pernah kita rasakan di dunia. Tapi su'ul khotimah itu dia juga seperti gerbang yang siapa saja masuk. Jadi kalau kemudian ada orang, naudzubillah, mudah-mudahan bukan kita, tiba-tiba dia mati dalam keadaan minum khamar, mati dalam keadaan berjudi, mati dalam keadaan berzina, dalam tanda kutip dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, maka dia memasuki gerbang di mana perjalanan setelahnya adalah perjalanan yang penuh dengan penderitaan. Maka husnul khotimah menjadi cita-cita terbesar kita mestinya. Menjadi cita-cita terbesar kita. Orang kalau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, berarti memang orang itu sudah mengikhtiari sudah sejak lama sekali untuk memantaskan diri di hadapan Allah bahwa dia layak dikasih husnul khotimah. Husnul khotimah itu udah gak bisa sih di skenario ibu, udah bisa. Justru kalau di skenario malah nanti bunuh diri jadinya. Aku pengen sholat, nanti kamu bunuh dari belakang ya, itu. Biar pengen husnul khotimah gitu ya. Jadi waktu kita sholat ditusuk dari, itu kan bunuh diri sebenarnya. Jadi husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu ndak bisa di skenario, ndak bisa. Ndak bisa dalam. Jadi memang itu proses panjang yang penuh kesabaran, butuh ketekunan, butuh istiqomah dan lain sebagainya. Maka kalau orang kita saksikan dia meninggal, tiba-tiba akhir kalimatnya adalah dua kalimat syahadat, maka saya yakinnya dia punya amal yang dia istiqomahi sejak lama. Walaupun hanya satu amal. Bagaimana dulu saya pernah sampaikan itu, saya dulu pernah sebelum COVID itu saya ditelepon dari Madura, saya sering ceritain, mungkin ibu sudah saya sampaikan. Saya telepon dari Madura, ada sepupu saya meninggal. Kemudian saya diminta untuk pulang. Saya bilang masih ada pekerjaan mungkin 3-4 hari lagi. Kemudian waktu itu saya cerita bahwa meninggalnya sepupu saya ini sangat menarik sekali. Karena dari proses dia dimandikan, dikafani, kemudian disolati, itu berakhir selesai itu menjelang Isya. Karena sudah malam, para bapak-bapak masyarakat sudah mau menguburkan, tiba-tiba dicegah sama ibunya. Ibunya nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena khawatir kalau dikuburkan malam-malam, kuburannya gelap. Coba. Ya, ibu itu saking cintanya sama anaknya, dia sampai lupa bahwa yang membuat gelap atau terang kuburan itu bukan siang atau malam, tapi ibadah. Tapi karena dia cintanya membuat dia buta dan lupa dengan itu. Maka dikelon itu jenazah sampai larut malam. Saking dari cinta. Habis itu larut malam ada salah satu keluarga masuk untuk memahamkan, dan qadarullah dia dapat hidayah, kemudian dilepas tuh anak, disuruh kuburkan di larut malam itu. Saya kalau nggak salah 3-4 hari saya pulang, saya langsung datang ke ibunya. Saya waktu itu masih melihat ibunya sembab. Jadi dia waktu bercerita itu dia masih menangis, masih sesenggukan. Tapi yang kemudian membuat saya jadi ternyuh adalah ketika ibu itu bilang bahwa sepupumu ini meninggal, dia sudah sakit dua pekan yang lalu. Kemudian di akhir dia mau meninggalnya, dia kemudian minta izin untuk ke kamar mandi. Dipapahlah dia sama ibunya. Keluar dari kamarnya beberapa langkah, kemudian tiba-tiba dia lihat ke atas. Lihat ke atas, kan biasanya orang-orang meninggal tuh dia lihat tuh siapa yang datang. Nah, ada kan di WA itu kan kadang dia lihat gini-gini dia dicabut gitu kan. Karena siapa yang datang dia lihat, tapi orang lain nggak lihat. Pikirannya kosong ya. Tergantung. Kalau dia lihat adalah orang yang sama sekali tidak menakutkan, dia bisa kontrol. Orang-orang sekitarnya jadi gak kedengeran karena fokusnya sudah ke orang itu, ke makhluk itu, dan dia ketakutan. Tapi kalau yang datang adalah makhluk yang malaikat yang baik, yang menyenangkan, tampan, tidak menakutkan, itu kita bisa kontrol. Oh, ini kata sepupu saya ini, katanya saya sebentar lagi mau jemput kayaknya. Maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
kemudian lepas badannya, jatuh mati. Jadi kalau orang meninggal, dia masih bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu besar kemungkinan yang datang adalah malaikat yang tidak menakutkan. Sehingga dia bisa kontrol, dirinya itu bisa kontrol, aku ini mau dicabut, tak baca. Jadi dia bisa kontrol. Tapi kalau yang datang makhluk yang menyeramkan, menakutkan, bawa gadah katakanlah, kemudian ketakutan. Wong kita aja kalau nggak fokus itu orang di sebelahnya bilang nggak denger gitu. Apa tadi kan gitu. Apalagi itu kalau sudah yang datang kayak gitu. Ibu lo nonton sinetron yang kemudian lagi betul-betul histerisnya, lagi fokus. Itu sama anaknya, bu, ini ya kita bersyukur karena dia bisa meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Gak ada yang jamin kalau kemudian dia dikasih umur lebih panjang itu malah justru lebih baik. Kan ada. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali. Maka kalau kita pengen husnul khotimah, maka yang perlu kita lakukan 3. Yang perlu kita lakukan 3. Yang pertama adalah ats-tsubutu fil iman. Kita perlu memperkuat setiap hari, setiap detik, menit, jam, setiap waktu untuk selalu memperkuat iman. Iman itu ada di mana, Bu? Hati. Ada di hati. Iman itu ada di hati. Kemudian yang kedua, iman ada di hati. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman itu dia menjadi kunci orang bisa husnul khotimah. Orang masuk surga itu matinya harus husnul khotimah dulu. Orang mati husnul khotimah itu butuh iman dulu. Nggak ada orang beriman yang nggak beriman itu husnul khotimah, nggak ada. Dia perlu iman dulu. Maka kalimat baginda Rasul, miftahul jannah, apa Bu? Miftahul jannah. Iya, miftahul jannah. Terusannya apa? Saya pengen tahu terusannya. Miftahul jannah. Halo. Ayo, miftahul jannah. Ini umur kajiannya sudah tahunan nih Ibu. Ayo, miftahul jannah. La ilaha illallah. Kunci surga itu adalah kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Artinya kalau orang sudah meninggal, kalimat terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah. Sudah lempeng dia ke surganya. Atau orang meninggal sementara dia di dalam hatinya masih yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah dia akan surga. Makanya kalau talqin orang itu jangan kalimat Allah saja, tapi sempurnakan la ilaha. Dulu saya pernah diajari salah satu kekhawatiran kalau mentalqini dengan kalimat la ilaha illallah itu khawatir keputus, ya. Gini loh, kalimat la ilaha illallah itu walaupun terputus, tapi hatinya dia sudah yakin bahwa dia mau mengatakan itu, ya kan? Yang dinilai apa oleh Allah? Yang dinilai ini atau ini? Hati. Jadi walaupun dia terputus, itu hatinya, aku tuh pengen ngucapin ini. Jadi hatinya sudah mengucapkan itu, walaupun dia terputus. Jadi kekhawatiran orang selama ini takutnya kalau la ilaha illallah itu, ini orang juga soleh-soleh amat gitu. Kemudian tapi ya juga nggak bejat-bejat amat, ya sudahlah tengah-tengah Allah. Ya boleh saja, tapi justru sempurnanya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kalimat. Kalau dia berhasil mengucapkan itu, kemudian nanti akhirnya dia meninggal sedangkan kalimat terakhir adalah la ilaha illallah, udah lempeng dia, Bu. Lempeng. Ke surga dia. Karena kata baginda Rasul, siapa saja yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Nah, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu nggak gampang kalau lagi nazar. Kalau sekarang kalau ibu minta 1 juta ya bisa. Sekarang la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Tapi ketika naza itu yang bermain bukan ini, tapi ini. Mungkin kalimat la ilaha itu sangat gampang untuk kita ucapkan. Hatta orang-orang Nasrani itu bisa mengucapkan itu. Tapi ketika naza itu lidah kita itu nanti diikat atau tidak itu tergantung apa. Sudah terbiasa, jadi mudah untuk diucapkan. Kalau sudah terbiasa ya. Tapi tetap terbiasanya itu kan la ilaha illallah kita sering ucapkan dalam zikir kita, dalam sholat kita. Kalau semakin sering kita mengucapkan itu, maka semakin mudah kita mengucapkan saat nazah. Karena nazah itu antara ini sama ini bisa gak sinkron. Yang mata melihat ada makhluk menyeramkan, pikiran jadi gak terkontrol, maka lidah juga gak bisa kontrol. Ya. Maka salah satu tanda bahwa orang itu husnul khotimah biasanya satu berkeringat. Yang kedua dia hidungnya kebuka. Jadi lubangnya lebih besar. Apa namanya? Mekrok katanya. Ya, segitu. Kemudian yang ketiga menangis. Justru menangis itu bukan su'ul khotimah, justru dia para ulama dalam kitab Ahwalul Qiyamah, Ahwalus Sa'at itu mengatakan bahwa salah satu tanda bahwa orang itu husnul khotimah itu 3. 1 berkeringat, yang kedua nangis, yang ketiga hidungnya terbuka. Kenapa berkeringat? Kenapa nangis? Kenapa hidungnya terbuka? Itu karena ketika dia sedang didatangi sama malaikat, dia ditampakkan tempatnya di surga, di barzah seperti apa. Dia merasa malu karena amalnya sedikit, tapi Allah kasih balasan yang lebih banyak. Maka dia menangis. Dia, bahasa kita apa? Terharu. Dan ya itu salah satu. Jadi pertama coba kita perkuat iman kita. Jangan sampai tambah tua justru imannya tambah tua juga. Iman tetap harus semangat. Iman tetap harus kita rawat. Semakin kita berusia, semakin kuat iman kita. Salah satu tanda bahwa iman kita kuat itu adalah ya datang ke majelis taklim. Itu berarti ibu ada iman. Asal ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya aku takut sama Bu Jailani nanti malah dimarahi gitu. Nah, itu berarti bukan urusan iman itu. Ya. Itu bukan urusan iman. Nah, tapi kalau datang ikhlas, tulus, itu berarti urusan iman. Salat subuh tepat waktu itu iman. Iman itu salah satu tandanya adalah kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk melakukan amal salih. Berarti kita itu punya iman. Jadi kalau ibu datang untuk beramal saleh itu mudah, maka pasti ada iman di dalam. Kemudian yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa husnul khotimah adalah al-iktsar fil a'mal as-salihah. Memperbanyak beramal saleh. Terutama di momen kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah ini itu amal salih pahalanya dilipat gandakan luar biasa. Salat kita menjadi salat terbaik, puasa kita menjadi puasa terbaik, kemudian zikir dan semua amal salih yang lain jadi amal terbaik. Ulama itu sampai kemudian berdebat cukup panjang tentang mana lebih afdol, 10 akhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah. Mana lebih afdol? 10 awal Dzulhijjah. Iya tak Bu? Iya tak? Nah, Kira-kira nggak ngerti kita. Gimana? Mana lebih baik? 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir bulan Ramadan? Ramadan ya, Ramadan ya. Ramadan. Karena kita habis puasa hampir 30 hari ya. Betul. 10? Mau Betul. Ramadan iya. Apa dalilnya? Kira-kira. Ulama itu sampai berdebat lama soal ini, menentukan mana yang lebih afdol.
akhirnya mengambil jalan tengah. Kalau untuk malamnya 10 akhir Ramadan lebih mulia. Kalau Atau untuk kadar. siangnya 10 awal Dzulhijjah lebih mulia. Masya Allah. Kan salah semua. Masya Allah. Jadi gitu. Jadi siang kita ini menjadi siang yang paling terbaik. Ya, majelis ilmu ibu di siang hari ini menjadi majelis ilmu yang terbaik. Jadi maka amal sholih di hari-hari ini menjadi amal sholih yang terbaik. Jangan disia-siakan. Jangan lupa sholat duha. Jangan Insya lupa Allah. qiyamul lail, Insya sholat rawatibnya, sholat farduhnya, Insya Allah. sedekahnya, apalagi itu puasanya. Kalau nggak bisa full 9 hari, ambil Senin Kamis. Nggak bisa Senin Kamis, ya ambil Kamisnya atau Seninnya. Pokoknya jangan sampai nggak puasa selama 9 hari. Kalau nggak bisa juga ambil tarwiyahnya atau ambil Arafahnya. Jangan sampai nggak puasa sama sekali. Eman. Ya. Baca Quran, jadi bacaan Quran yang terbaik. Ini tetap baca Quran atau tutup Quran, Bu? Baca. Baca ya. Insya Allah baca. Karena kita punya kebiasaan itu kadang kalau udah Ramadan ya udah Qurannya gitu. Insya Allah sudah Pak Ustadz. Sekarang apa? Nah, kenapa amal solih ini menjadi penting untuk mengantarkan kita jadi manusia yang ditakdirkan dapat husnul khotimah? Pertama, karena amal solih ini, Bu, punya fungsi menghapus dosa. Ini kita punya banyak dosa apa sedikit? Banyak. Pede ini banyak. Banyak Ustadz. Banyak sekali. Punya banyak dosa. Saya juga begitu. Ibu juga begitu. Orang semakin mengaku banyak dosa, semakin mengaku salah pada Allah, semakin dicintai. Insya Allah. Justru semakin mengaku paling benar, paling sedikit dosa, itu justru paling dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama maka bilang, kata para ulama, orang yang paling banyak dosanya adalah yang paling merasa banyak pahalanya. Insya Allah. Orang yang paling banyak pahalanya adalah mereka yang paling merasa banyak dosanya. Jadi kita perlu merasa banyak dosa. Dan kita memang banyak dosa. Dan tadi pagi subuh aja udah banyak dosa kita. Ya. Dan amal solih apa saja, ya, amal solih apa saja, itu punya fungsi menghapus dosa. Salat kita itu menghapus dosa. Para sahabat pernah tanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, apa betul salat itu menghapus dosa? Kata baginda Rasul, bagaimana pendapatmu kalau ada orang punya rumah, depan rumahnya ada kolam renang, dia mandi di kolam renang itu 5 kali sehari, bersih apa tidak? Kata para sahabat, bersih ya Rasulullah. Ya itu sholat juga begitu. Jadi sholat itu punya fungsi menghapus dosa kita setiap hari. Maka orang kalau menjaga sholatnya berarti dia menghapus dosa setiap hari. Ya karena kita melakukan dosanya setiap hari, kita perlu menghapusnya juga setiap hari, melalui salah satu melalui sholat. Sholat itu punya fungsi itu. Jadi kalau kita sholat, Bu, jangan hanya berpikir bahwa kita pengen gugurkan kewajiban. Ya. Kalau hanya berpikir gugurkan kewajiban, itu sholat kita jadi sholat-sholatan nanti. Yang paling penting akhirnya, yang paling penting saya selesailah kewajiban saya. Sholat apa adanya, yo kaosan, yo enggak ini dan lain sebagainya. Ndak inilah, ndak tumakninah, karena dia merasa bahwa ini kewajiban. Kita perlu berpikir bahwa sholat ini sarana kita untuk mendapatkan pahala lebih banyak, menghapus dosa juga lebih banyak. Karena kita juga merasa bahwa kita punya banyak dosa. Puasa juga begitu. Puasa itu menghapus dosa. Kemudian apa lagi? Sedekah itu menghapus dosa. Ibu taat sama suami, memuliakan suami itu juga menghapus dosa. Kemudian mendidik anak itu juga menghapus dosa. Hatta ibu nemu sampah di jalan kemudian diambil, dimasukkan ke tong sampah, itu ibu menghapus dosa. Masya Allah. Itu menghapus dosa. Maka semua amal salih itu punya fungsi menghapus dosa. Karena kata Allah, innal hasanati yudhibnas. Halo, yudhibnas. Masya Allah ngarang Bu Nur.
Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya semua amal salih, semua kebaikan itu menghapus keburukan. Itu menghapus. Maka kenapa kemudian baginda Rasul itu saran sama kita, atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha. Kalau kau bikin salah, segera ikuti dengan amal solih, sehingga amal solih itu nanti membantu kamu menghapus dosa. Tuh. Maka semua amal solih kita itu punya fungsi itu. Jadi kalau ibu sedang masak ya untuk suami, untuk anak, itu menghapus dosa, itu dinikmati. Untuk sambil ngomel lah itu. Jadi gak menghapus dosa, nanti malah nambah dosa. Enggak kok Ustaz, kita semua baik semua, enggak gitu Ustaz. Insyaallah. Ikhlas Ustaz. Itu kan Insyaallah. orang berpikir bahwa memasakkan suami atau mendidik anak itu satu kewajiban. Betul. Tapi itu juga pahala, itu ibadah. Itu ibadah. Jangan hanya itu sebagai kewajiban seorang, enggak, itu ibadahnya ibu sama suami. Ibadahnya ibu sama anak-anak. Maka kalau masak jangan sambil ngomel-ngomel. Kalau ngomel-ngomel, berhenti dulu masaknya biar gak terbebani. Ngomelnya itu sudah beban, masaknya juga jadi beban. Gak enak. Dan gak nyaman. Masakannya jadi gak enak. Masa Bu? Gak tahu. Masa Bu Nur? Sampai gak pernah ngomel-ngomel, enak terus masakannya Bu? Oh, Itu ikhlas hati lagi, kembali ke hati ya Ustaz ya. Pertama. Yang kedua, kenapa amal solih jadi penting sekali agar bisa mengantarkan kita ke husnul khotimah? Karena amal solih itu karena yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu kalau ingin mematikan hambanya dalam keadaan husnul khotimah, maka Allah memudahkan dia beramal solih. Jadi kita bisa lihat kira-kira kita ini dekat sama husnul khotimah atau enggak. Salah satu ngelihatnya adalah kalau untuk berbuat baik itu lebih mudah atau lebih susah? Lebih mudah berbuat maksiat atau lebih mudah berbuat baik? Itu cara ngelihatnya. Maka kenapa ada di antara kita urusan sholat subuh itu ada yang ringan sekali. Asal jam 3 dia bangun, tanpa harus ada alarm, tanpa harus ada yang bangunin. Asal adzan dia bangun, dia sholat. Tapi ada yang urusan subuh aja, jangankan mau sholat, niat aja enggak. Niat aja enggak. Bahkan kadang subuhnya bisa jam 8. Itu pun enggak subuhan, sudah. Enggak ada dalam pikirannya mau sholat tuh enggak ada. Astagfirullahaladzim, itu aduh. Tapi ada juga orang, ya, ada juga orang yang kemudian urusan qiyamul lail ya, urusan qiyamul lail saja itu dia mudah sekali, bahkan nyaman. Satu kegiatan yang dia tunggu-tunggu. Kalau sampai sekali bablas dia bakalan nangis sama Allah ya Allah. Dia akan merasa kehilangan. Ada yang begitu tuh. Benar? Iya. Masya Allah, ibu-ibu solihah semua ini berarti. Ada yang orang punya rasa seperti itu. Tapi ada juga orang, ya Allah, jangankan sholat qiyamul lail, dia kebablasan subuh tuh aja dia gak merasa bersalah sama sekali. Biasa saja. Padahal punya hati yang sama kan. Tapi kan dikasih taufik sama Allah beda-beda. Gitu, beda-beda. Ada orang jangankan mau nyuri, Bu. Ya, jangankan mau nyuri. Dia tiba-tiba kemudian dia lupa ambil bolpennya orang, kemudian dituliskan tuh ke teman-teman. Dia merasa bersalah sekali tuh. Dia minta maaf tuh, karena itu kan bukan haknya. Jangankan mau curi duitnya kantor sampai ratusan juta gitu kan. Urusan bolpen yang seipet itu dia merasa bersalah sekali. Tapi ada orang 1 triliun dia merasa bersalah dia. Biasa saja. Nah itu kan sebenarnya bukan masalah ini, tapi masalah Allah kasih taufik atau enggak. Kalau Allah kasih taufik, Allah mudahkan dia untuk beribadah, Allah mudahkan dia untuk beramal saleh, dia justru lebih dekat tuh sama husnul khotimah. Karena kata baginda Rasul, man
siapa yang Allah inginkan untuk dia mati dalam keadaan husnul khotimah, istakmalahu, maka Allah akan mempekerjakannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana cara Allah mempekerjakannya? Kata baginda Rasul, yuwaffiqhu bil amal as-salihah qabla mautihi. Dia akan dimudahkan beramal salih, terutama kalau mau menjelang mati. Jadi sekarang dia amal soleh itu ringan sekali. Pengajian kayak gini ringan sekali. Mau bantu orang ringan, ke masjid ringan, itu zikir ringan. Bahkan di sela-sela dia waktu kosong pegang tasbih itu ringan. Dimana pekerjaan itu untuk orang lain berat, ya kan? Untuk orang lain berat. Sebagian kita itu kalau lihat sampah, ada dia yang peka sekali, diambil. Sebagian yang lain bukan hanya mau ngambil, nambahi dia. Dan itu gak merasa bersalah. Ya? Jadi kalau kita pengen betul-betul diantarkan kepada kematian yang husnul khotimah, maka kita bisa lihat sejauh apa kita punya kepekaan kepada amal soleh. Yang ketiga, kenapa amal soleh ini penting? Karena baginda Rasul tuh bilang begini, kullu bani Adam yub'atsu ala ma mata alaihi. Setiap anak Adam itu dia nanti di padang mahsyar dibangkitkan dalam keadaan sesuai dengan bagaimana dia mati. Syekh Al-Munawi kemudian memberikan komentar, begitu juga orang yang hidup, dia akan diwafatkan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau orang meninggal dalam kondisi minum khamar, maka bisa dipastikan bahwa kebiasaannya memang sudah begitu. Kalau dia meninggal dalam keadaan sedang berjudi, bisa dipastikan kebiasaannya seperti itu. Sesuai kehidupannya saja. Ya. Maka kalau kemudian dia meninggal dalam keadaan sujud, bisa dipastikan orang itu adalah orang yang betul-betul bisa menikmati sujud-sujudnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli ibadah. Ya. Di pengajian juga begitu. Kemudian, jadi maka kalau kita ini hari-hari kita diisi dengan keburukan, maka kita lebih dekat sama su'ul khotimah dibandingkan kepada sama husnul khotimah. Walaupun Allah punya takdirnya. Ya kadang ada, tapi ini 1001. Jangan berharap seperti ini. Dia maksiat, tiba-tiba mau meninggal, taubat. Ada yang begini modelnya, ada. Tapi itu 1001. Jangan berharap kayak gini kita. Ustaz, aku pengen kayak Abdullah bin Abdul Ashhal. Abdullah bin Abdul Ashhal itu kan salah satunya adalah dia orangnya kafir gitu, terus mau besoknya meninggal masuk Islam sekarang. Besok meninggal. Gak pernah sholat, gak pernah puasa. Besoknya meninggal. Jadi paginya masuk Islam, siangnya meninggal. Ibu jangan berharap, jangan berharap kayak gini, itu, karena kita nggak yakin. Itu nggak husnul bisa. khotimah ya. Hah? Itu husnul khotimah. Karena dia masuk Islam tadi. Ya, dan matinya di medan perang. Masuk surga dia. Padahal nggak pernah sholat. Syahid ya. Nggak pernah sholat. Tapi jangan berharap kayak gini. Ini 1001 yang begini nih. Tiba-tiba sekarang aku pengen kayak itu, sekarang maksiat aja. Maksiat tiba-tiba meninggal. Ya. Dan di masyarakat dikenal sebagai benalu. Apa bahasa kita itu? Apa? Parasit ya. Apa ya? Pokoknya dia kalau di masyarakat itu dikenalnya gak baik lah. Asal ada dia, pokoknya gak nyaman hidup ini. Gitu. Jadi tetangga sama dia jadi gak nyaman. Gitu. Dalam acara halal bihalal ada dia, jadi ribet gitu. Tapi ternyata dia punya di rumah, ya takdir betul sama orang tua. Nah, bisa jadi begitu. Jadi dia punya amalan-amalan itu akhirnya. Tapi sekali lagi, jangan ibu mengharapkan yang kayak gini. Jadi kemudian nanti aku pengen mencontoh itu, sekarang aku bermaksiat aja gak apa-apa. Nanti kalau mau meninggal bertobat saya. Belum bertobat dan meninggal duluan. Karena kalau yang di skenario itu jadi beda nanti. Tapi kalau berjalan seperti biasa, paham ya. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah mau jam 11, saya ditunggu juga sebenarnya. Yang terakhir adalah
Satu tadi, jangan lupa minta terus sama Allah untuk diwafatkan dalam keadaan Husnul husnul. khotimah insyaallah. Minta Bu, minta. Insyaallah. Jangan lupa jangan sampai kita ini hanya minta untuk hidup enak saja, hidup nyaman saja, hidup bahagia saja, tapi nggak minta mati nyaman, mati bahagia, mati Husnul khotimah. husnul khotimah. Doanya terserah Ibu. Mau pakai bahasa Arab ya, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. Kalau pakai bahasa Indonesia, ya Allah tolong wafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah, dan saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari kematian yang su'ul khotimah. Ya Allah wafatkan saya dalam keadaan beramal sholih, dalam keadaan sholat, dalam keadaan sedang bersujud, dan lindungi saya dari kematian yang waktu saya melakukan amal kemaksiatan. Ibu jangan berprasangka orang yang meninggal di kamar mandi itu lantas su'ul khotimah. Enggak. Bisa jadi dia ketika mau masuk itu dia baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau kalimat terakhirnya ini, maka ini seperti kalimat tauhid. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Kan berarti berlindungnya kepada minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi setan laki-laki dan setan dia mati di situ, ya bisa jadi itu husnul khotimah. Kita ini kan kadang prasangka mati di kamar mandi, husnul khotimah. Paling di kamar mandi nggak lapo-lapo. Dan kadang kita mati di mana saja itu sah-sah saja. Allah punya hak untuk memaafkan kita di mana saja. Tapi sedang apa? Itu yang perlu dipertanyakan. Ya. Jadi yang paling penting adalah kalimat terakhirnya apa? Kalimat terakhirnya apa? Maka kita sangat disarankan kalau mau tidur, kalimat terakhir kita adalah kalimat thayyibah, doa, istighfar, 2 kalimat syahadat, muawwidzatain dan lain sebagainya. Itu karena kita nggak tahu besok masih bisa bangun lagi atau enggak. Kalau nggak bisa bangun lagi, tiba-tiba kalimat terakhirnya adalah lagu dangdut yang style gitu. Itu yang bahaya. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku lakal syukru lakal thanaa kama yanbaghi li jalali wajhik. Ziarahlah kubur, karena ziarah kubur itu adalah mengingatkan kita pada Kematian. Jadi kalau ziarah kubur, selain kita mendoakan yang meninggal, kita juga perlu kemudian merenung, kemudian mengevaluasi bahwa suatu saat kita yang seperti ini. Maka kalau ini dilakukan, maka ziarah kubur menjadi satu kesunahan yang boleh kita lakukan, bahkan sangat dianjurkan. Tapi kalau ini tidak dilakukan, justru memperkuat yang lain, apalagi sampai tabarukan minta kepada yang ada di dalam kubur, itu justru yang tidak dibolehkan. Perkara nanti bacaannya seperti apa, tapi kalau tadi Al-Baqarah 7 sama Al-Baqarah yang terakhir di kepala mendekati, saya belum pernah tahu ini. Cuma maksud saya, urusan seperti itu tuh biasanya tidak pada urusan teknis. Karena Allah itu kan sudah tidak lagi bicara teknis. Artinya kita mau baca itu tanpa harus di kepala, tanpa harus di kaki, itu sudah boleh saja. Cuma yang paling penting adalah syarat utamanya tadi, bahwa kita datang selain kita mendoakan, kita juga untuk berpikir bahwa, karena baginda Rasul juga pernah datang ke kuburan dan mendoakan orang yang ada di dalam kuburan itu. Boleh saja, boleh saja. Tapi kalau yang tadi itu saya yang tidak menemukan, mungkin ada ustadz yang menemukan, wallahu a'lam. Cuma yang jelas, yaitu mau dibaca di kaki, mau dibaca di kepala, tetap akan sampai, gitu, tetap akan sampai. Intinya begini, saya sering sampaikan bahwa kebaikan yang dilakukan seorang anak itu walaupun tidak ada kalimat ini khusus untuk umiku, itu tetap akan sampai. Itu tetap akan sampai. Kan kita selama ini kadang ini khusus untuk umiku, ini khusus untuk, kan gitu kan. Walaupun tidak ada kalimat itu, semua kebaikan kita ini ada saham mereka. Mau nggak mau, ini ada sahamnya mereka. Jadi kalau kita sholat itu kebaikan pahala sholat kita itu juga ngalir sama orang tua kita. Itu sama juga, orang tua juga kepada anak juga begitu. Saudara kita juga bisa ya. Apa ya?
Yang kalau pada saudara itu karena dia punya peran apa enggak dalam kita belajar agama dan lain sebagainya. Tapi kalau sama orang tua itu otomatis. Kalau sama Islamnya Ustaz ya? Hah? Kalau sama Iya, kalau sama Islamnya. Tapi kalau lain agama ya bisa. Jadi balik tadi bahwa boleh saja silakan asal syarat yang paling utama tadi dipenuhi. Bahwa kalau datang ke kuburan itu selain kita membaca, mendoakan, tolong juga kita evaluasi bahwa kita juga akan sama seperti ini. Sehingga orang datang ke kuburan itu hatinya tambah lembut, bukan tambah keras. Datang ke kuburan, ziarah, kemudian pulang ke rumah justru tambah keras hatinya, itu malah gak benar. Jadi karena gini, salah satu cara melembutkan hati itu adalah sering-sering datang ke kuburan, melihat orang yang sudah meninggal. Itu salah satu cara. Maka saya terus terang, orang yang ditunjuk, kalau ibu ditunjuk di rumah sebagai motin yang merawat ibu-ibu meninggal, itu mestinya ibu satu sisi bersyukur karena ibu bisa setiap mungkin sebulan sekali atau itu ibu dapat pelajaran. Ketika mayit itu dimasukkan, kita perlu membayangkan suatu saat saya juga akan dimasukkan. Ketika kemudian dan pelan-pelan kita perlu hadir bahwa suatu saat kita akan begitu. Suatu saat kita akan sendirian. Suatu saat kita akan kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat itu, ditutup, kemudian kita akan sendirian. Justru malah kita nggak ngambil pelajaran itu rugi. Ngapain kemudian nganterin jenazah sampai ke situ kalau kemudian kita nggak ngambil pelajaran? Jangan hanya alasan karena tetangga saja, tapi eman kalau hanya alasan itu. Tapi kita perlu kemudian ikut juga mengevaluasi. Sama kayak tadi, ziarah kubur silakan, itu bagian dari yang disunahkan. Cuma syaratnya itu tadi perlu dipenuhi. Bacanya itu sebagai pelengkap aja. Memberi doa itu juga seperti. Karena membaca, memberi doa itu di rumah juga bisa. Tapi yang paling penting itu adalah mengevaluasi diri. Oh, suatu saat kita akan begini dan lain sebagainya. Itu ya, itu Bu. Ya. Tiba-tiba anakku ikut meninggal. Kata Allah, dia bukan anak karena dia tidak beramal saleh. Jadi gini, hubungan keluarga yang diikat dengan hubungan darah itu berakhir ketika meninggal. Tapi kalau diikat dengan hubungan iman, itu tetap akan berhubungan sampai nanti di surga. Jadi kalau hanya saya sama